Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham perusahaan Indi secara lebih detail dengan pendekatan investasi fundamental. Pertumbuhan pendapatan perusahaan Indi dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 44,6%, turun dari 67.590 miliar rupiah menjadi 46.731 miliar rupiah. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tumbuh sebesar 1,7%. Meskipun terjadi penurunan pendapatan dalam 1 tahun terakhir, perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dalam jangka panjang. Pada sisi laba bersih, perusahaan Indi mengalami penurunan sebesar minus 241,5% dalam 1 tahun terakhir, dari 7.964 miliar rupiah menjadi 2.332 miliar rupiah. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tumbuh sebesar 10,5%. Meskipun terjadi penurunan laba bersih dalam 1 tahun terakhir, perusahaan masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dalam jangka panjang. Dari sisi profitabilitas, perusahaan Indi mengalami penurunan pada gross profit margin, dari 33,5% menjadi 18,2%. Kemudian, net profit margin juga turun dari 11,8% menjadi 5,0%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan mengalami penurunan dalam 1 tahun terakhir. Jika kita melihat posisi perusahaan berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, ROA perusahaan turun dari 12,6% menjadi 3,8%. Sedangkan ROE turun dari 38,1% menjadi 9,7%. Penurunan ROA dan ROE ini menandakan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan modal yang dimiliki mengalami penurunan. Sementara itu, posisi kesehatan keuangan perusahaan Indi terlihat cukup baik, dengan debt to equity ratio, DER, yang stabil di level 0,9 kali. Perusahaan yang bagus biasanya memiliki DER maksimal 1 kali. Jika kita menggunakan kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan Indi mendapatkan skor 2 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum terlalu baik dalam hal fundamental. Untuk melihat penjelasan lebih detail, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin kalian analisis selanjutnya. Nah, saatnya kita membahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham Indi. Valuasi adalah proses penentuan nilai wajar suatu saham dengan menggunakan berbagai metode, seperti price to book value, PBV, dan price to earnings, PE, ratio. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasarnya saat ini, yang menggambarkan seberapa besar perbedaan atau potensi kenaikan harga saham. Berdasarkan valuasi PBV, nilai wajar, fair value, saham Indi adalah Rp2.377, sementara harga saat ini adalah Rp1.420. Ini berarti margin of safety atau potensi kenaikan harga saham Indi saat ini adalah sebesar 40,3%. Sementara itu, berdasarkan valuasi PE, nilai wajar, fair value, saham Indi adalah Rp270, sementara harga saat ini adalah Rp1.420. Ini berarti margin of safety atau potensi kenaikan harga saham Indi saat ini adalah sebesar minus 425,0%. Teman-teman semua, itu tadi analisis saya mengenai saham Indi. Ingatlah bahwa setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Lakukan analisis yang lebih dalam dan matang sebelum berinvestasi di saham manapun. Saya tunggu masukan dan saham apa yang ingin kalian bahas selanjutnya.